Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dengan pelajaran ekonomi ya. Di pertemuan pertama kita akan membahas tentang sistem informasi akuntansi. Nah, kita awali dengan pengertian akuntansi itu sendiri apa gitu ya. Nah, akuntansi ya menurut AAAA ya, atau Asosiasi Akuntan Amerika ya, atau dengan nama Inggrisnya ya, American Association Accounting ya. Nah, memberikan pengertian akuntansi itu adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan para penggunanya ya. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya ya, akuntansi itu adalah sebuah proses ya, proses. Nah, dengan proses berarti akuntansi itu adalah sesuatu yang berproses ya, atau ya proses itu di sini berarti tahapan ya, ada tahapannya. Nah, tahapannya terdiri dari mengidentifikasi, mengukur, dan kemudian melaporkan. Nah, dalam akuntansi itu adalah bahasa dunia usaha. Kenapa disebut bahasa dunia usaha? Karena akuntansi itu hanya dengan melihat angka-angka atau tabel-tabel ya, tapi kita bisa tahu ya bagaimana kondisi sebuah perusahaan, baik dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan prospeknya bagus ya, dalam keadaan sakit gitu ya. Nah, itu bisa dilihat nanti dari dari data-data yang disajikan dalam laporan keuangannya. Nah, dari beberapa pengertian yang diberikan oleh tokoh-tokoh ya, nah kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa akuntansi itu adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, sebenarnya di sini pengertian masih sama seperti yang tadi dikemukakan oleh AAA ya, dan kesimpulannya sama, akuntansi itu adalah sebuah proses ya, karena tadi sudah dijelaskan dia memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui ya sampai menjadi sebuah informasi akuntansi. Nah, kemudian kita lihat sejarahnya ya. Akuntansi diperkenalkan ya di tahun 662 ya, 662 Masehi ya. Nah, di mana di Madinah ya, para petugas melakukan pencatatan dan pemeriksaan perdagangan atau disebut dengan istilah diwan. Kita tahu bahwa umat Islam di Madinah ataupun di Mekah mayoritas berprofesi ya atau bermata pencaharian sebagai pedagang. Nah, mereka sudah mulai melakukan pencatatan keuangan berkaitan dengan perdagangan yang mereka lakukan. Nah, kemudian perdagangan itu berkembang ya di masa Umar bin Khattab ya. Nah, sehingga kemudian yang melakukan pencatatan itu bukan hanya dalam bidang perdagangan, tapi kemudian melebar ke Baitul Mal. Ya, mereka menggunakan pembukuan yang disebut dengan jaridah ya, atau sekarang kita kenal dengan istilah jurnal. Nah, kemudian tahun 1494 ada seorang tokoh bernama Luca Paciolo ya, dia mengarang sebuah buku dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita ya. Nah, dia seorang Itali ya, kebangsaan Itali. Nah, kemudian dalam bukunya ini ya, dia seorang ahli matematika. Nah, dalam salah satu babnya yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptoris ya, dia memperkenalkan sistem kontinental ya. Nah, sistem kontinental ini merupakan cikal bakal dari sistem akuntansi yang modern ya. Nah, baru kemudian pada akhir abad ke-19 ya, Amerika memperkenalkan sistem Anglo-Saxon ya, atau yang sekarang kita kenal dengan istilah akuntansi ya, atau accounting. Nah, baru kemudian kita lihat perkembangannya di Indonesia ya. Nah, akuntansi mulai masuk ke Indonesia tahun 1642 ya, yang diperkenalkan oleh VOC ya, VOC dengan kongsi-kongsi dagangnya. Kemudian berkembang lagi tahun 1957 ya dengan dibentuk IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Baru kemudian tahun 73
ya tahun 1973 dirumuskan PAI, Prinsip Akuntansi Indonesia. Dan kemudian tahun 97 ya PAI dirubah menjadi SAK ya, Standar Akuntansi Keuangan. Dan ini yang dijadikan sebagai patokan ya dalam membuat pembukuan akuntansi ya. Nah, kemudian kita lanjut ya ke pemakai informasi akuntansi. Tadi disebutkan di pengertian ya bahwa akuntansi itu adalah sebuah proses yang nantinya akan menghasilkan informasi ekonomi ya yang akan digunakan oleh para penggunanya. Nah, para penggunanya itu siapa saja gitu ya. Nah, kita lihat para pengguna informasi akuntansi itu ada 4 ya. Nah, ini kalau dijabarkan ini bisa lebih banyak ya, tapi kita singkat aja menjadi 4. Nah, yang pertama adalah pemakai informasi itu adalah pemimpin perusahaan ya, pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan berkepentingan untuk mengetahui informasi akuntansi itu ya. Nah, ini berkaitan dengan rencana yang akan mereka lakukan ya tentang perusahaan itu mau seperti apa ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di dalam informasi akuntansi ya. Dari perencanaan itulah kemudian nanti perusahaan juga bisa melihat ya atau bisa melakukan pengendalian terhadap perusahaan yang akan mereka jalankan. Nah, dari pengendalian itu nanti pada akhirnya sistem sistem informasi akuntansi ini akan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban bagi para pemimpin dalam perusahaan ya. Jadi pemimpin perusahaan ini terdiri dari pihak manajer, pihak direktur gitu ya, dan para staf bagian-bagiannya gitu ya, bagian-bagian yang ada dalam perusahaan itu ya. Nah, dari LPJ itu atau dari laporan pertanggungjawaban itu kita bisa tahu ya hasil kinerja pimpinan perusahaan itu selama 1 tahun itu seperti apa gitu ya, baikkah atau burukkah gitu ya. Nah, itu bisa dilihat nanti dari laporan keuangan yang dibuat oleh akuntansi itu sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua ya kreditur ya, kreditur atau pihak bank ya, atau kalau perorangan itu disebutnya investor ya. Nah, kreditur ya atau dari pihak perbankan atau dari pihak investor berkepentingan dengan sistem informasi akuntansi yang dibuat itu dengan tujuan ya bisa menilai sejauh mana perusahaan yang akan diinvestasikan uangnya itu bisa membayar atau mengembalikan kredit yang mereka pinjam atau kredit yang mereka investasikan gitu ya. Nah, itu bisa dilihat nanti dari informasi akuntansi yang dibuat ya. Nah, kemudian yang ketiganya adalah pemilik perusahaan ya. Nah, pemilik perusahaan di sini berkepentingan dengan informasi akuntansi berkaitan dengan nanti posisi keuangan yang ada dalam perusahaan ya. Apakah labanya besar, apakah dia untung, apakah dia rugi gitu ya. Nah, itu nanti bisa dilihat dari informasi akuntansi. Jadi pemilik perusahaan berkepentingan nanti tentang berapa besar laba perusahaan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang keempatnya adalah pemerintah ya. Nah, pemerintah berkepentingan dengan informasi akuntansi itu ya. Nah, ini berkaitan dengan pajak ya, pajak. Jadi berkebutuhan untuk menghitung pajak. Jadi pajak bisa dihitung dari mana ya dasarnya. Nah, dari informasi akuntansi yang dibuat oleh perusahaan ya. Jadi nanti bisa dihitung berapa besar pajak ya, dan nanti tujuan akhirnya pemerintah bisa mengeluarkan regulasi atau pengaturan-pengaturan terhadap sistem keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan ya. Nah, kemudian informasi yang dibuat ya itu harus memiliki kualitas-kualitas tertentu ya. Nah, di sini ada 9 ya syarat kualitas informasi akuntansi yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan dalam membuat laporan keuangannya ya. Yang pertama kualitas informasi akuntansi itu harus dapat dipahami ya. Nah, harus dapat dipahami di sini ya atau disebut dengan istilah understandability ya. Nah, di sini
laporan yang disusun itu harus dipahami dengan baik nanti ya oleh para pemegang atau para pihak pengguna informasi ya. Jadi laporan yang dibuatnya itu harus sesuai dengan pemahaman dari pihak para pengguna ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, laporan keuangan atau laporan keuangan yang dibuat oleh akuntansi ini ya, dia harus memiliki sifat yang relevan ya. Relevan dalam arti ya, laporan yang dibuat itu harus berguna secara langsung dalam pengambilan keputusan ya. Nah, sehingga informasi akuntansi itu ya berisi nanti tentang peristiwa di masa lalu ya, tetapi bisa digunakan untuk memprediksi sesuatu di masa yang akan datang ya. Nah, kemudian tepat waktu atau memiliki timelines. Nah, tepat waktu, kenapa harus tepat waktu ya? Nah, laporan keuangan itu harus tepat waktu dibuatnya ya, agar pengambilan keputusan juga tidak tertunda ya. Kemudian yang keempat ya, dapat diperbandingkan dan konsisten, dalam arti bahwa laporan keuangan yang dibuat itu harus bisa diperbandingkan dengan perusahaan sejenis untuk mengetahui persamaan dan perbedaan ya yang terjadi di dalam perusahaan yang sejenis ya, jadi dapat diperbandingkan. Kemudian yang kelimanya adalah dapat dipercaya. Nah, dalam arti bahwa laporan keuangan yang dibuat itu harus dapat diuji ya, dan bersifat netral dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Jadi nanti dengan menggunakan metode, menggunakan sistem tertentu ya, nah itu harus bisa dibuktikan gitu ya. Kemudian yang keenam ya, kualitas informasi akuntansi itu harus juga memenuhi syarat adanya perbandingan antara manfaat dan biaya ya. Dalam menyusun laporan keuangan nanti ya, biaya yang dibuat itu tidak boleh melebihi manfaat yang diterima oleh pihak penerima laporan ya, jadi harus berbanding. Kemudian yang keempat, nilai prediksi ya, nilai prediksi dalam arti bahwa data yang dihasilkan dari laporan informasi akuntansi itu ya, datanya harus dapat dipergunakan untuk memprediksi keadaan di masa yang akan datang. Jadi dari data-data itu kita bisa memprediksi ke depannya itu perusahaan itu akan seperti apa ya. Nah, itu bisa dilihat dari kualitas informasi akuntansi. Nah, kemudian yang ke-8 ya, memiliki syarat materiality ya, dalam arti laporan informasi akuntansi itu tidak menimbulkan kekeliruan dalam laporan pengambilan keputusan. Jadi harus tepat ya. Nah, tadi berkaitan dengan ini ya, dapat dipercaya ya, dan relevan ya, dapat dipahami. Jadi berhubungan dengan syarat yang sebelumnya. Nah, yang terakhir ya, dari kualitas informasi akuntansi itu, laporan yang dibuat harus memiliki umpan balik ya. Karena nanti dari laporan yang sudah dibuat ya, nah ini bisa digunakan untuk menerima, menolak ya, atau mengambil peluang di masa yang akan datang ya. Jadi nanti itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang ya. Nah, mungkin itu dulu ya untuk bagian pertama sampai ke kualitas informasi akuntansi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.